streamingnya. Nah, sambil mikir dulu aku hewan air apa yang tadi apa pertanyaannya? Ikan buntel. Bener. Apa jawabannya? Ikan lumpuh. Salah. Apa? Apa Wak jawabannya? Ikan bunting. Ikan bunting, Bah. Bintang laut. Wow. Kan oh ikan paus. Ke paus soalnya. Astaga, malam-malam malam minggu udah di aduh makin aduh. Bisa lah. Kalian kasih nilai berapa tuh? Bisa lah. Aku nggak kepikiran ya. Ikan paus. Aku tahu ini Agung. Sapi yang nempel di dinding. Sapi dermen. Sapi dermen. Stiker sapi bisa. Iya kan Agung? Bener nggak? Salah. Apa? Oh, stiker sapi. Itu yang benar. Kan keracunan apa namanya tebak-tebakan memang. Oke. Ya udah, jadi selamat malam guys. Selamat malam semuanya yang udah ikutan kelas hari ini. Walaupun masuk kelasnya mesti ngerjain teka-teki dulu, tapi kalian nggak ini kan, tetap semangat kan kalian? Ya nggak? Malam adalah siang bagiku. Asik. Asik kok Kak. Ya kan, daripada waktu itu rusuh kan Wak. Semangat dong, sangat Kak. Bentar, yang 5 soalnya itu susah nggak? Yang 5 soal kemarin susah nggak sih? Easy. Udah sengaja aku bikin ini. Gampang, nggak susah. Easy peasy. Be aja. Ya kan? Karena ya ini aja untuk kelas pemanasan SNBT, jadi nggak apa-apa lah, ya kan? Nggak ada yang lebih susah, Wak, nanti. Ya, episode-episode berikutnya kita bikin yang lebih susah lagi, ya. Kalau terlalu susah nanti sepi, ya. Bener. Tadinya ini kayaknya cuma 100, tapi kok bisa lebih 100 ya? Ya udahlah. Beruntunglah 35 orang masih selamat ya. Tadi siapinnya 100 tapi kayak bisa sampai 135 nih. Kayak masih bisa. Oke, kalau masalah mau ngajak temennya nggak apa-apa. Ajak join aja. Kalau enggak juga bisa join via YouTube. Oke? Nah, kalau terlalu susah nanti kamu bisa. Oke. Udah siap belum untuk kelas hari ini? Coba udah siap belum kalian? Siap, extend. Wih, harusnya sih sampai jam 8 sih, tapi tergantung lah ya. Tergantung mood enggak deh. Ya, tergantung kalau misalkan cepat kita bahas mah ya udah sejam cukup gitu ya. Nanti ya kita apa namanya? Kita tambahin lagi. Sabila. Sabi sampai besok. Nggak tidur nanti kita, Wak. Kayak gini aja, belajar aja nanti kita terus, ya kan? Belajar terus. Oke, jadi intro dulu. Jadi kemarin itu habis diskusi sama panitia BP3 sama kepala BS KAP. Benar nggak sih? Ya gitu. Jadi besok juga bakal ada Zoom lagi. Tapi intinya soal-soal yang tampilin hari ini tuh topiknya kan bilangan sebenarnya. Ya agak-agak mendekati ke sana lah. Udah aku coba. Jangan spill dulu. Nah gitu maksudnya. Jadi besok aja ikutan aja sesinya. Untuk hari ini tuh yang penting kegambar aja untuk penalaran matematik gitu. Kak penting nih emang IPS bisa ambil kedokteran sekarang. Nah untuk itu kayak mungkin besok kali ya kita bahas ya. Tapi ya gimana ya? Kalau kayak gitu kan agak susah menjawab sekarang ya sih. Kok di saya screen-nya hitam ya? Oh ya. Besok ada Zoom, iya ada berong lagi. Besok bareng Kak Fauzan, terus yang lain juga. Banyak kok besok yang ikutan. Besok di mana? Ada ini kok. Di Zoom juga ada pengumumannya di Instagramnya atau di Twitternya Kak Fauzan jam 7:30 guys. Enggak ya, jam 7:30. Bisa kali Sokrates apa rahasia cantik. Aku akan hadir ya, jangan lupa besok ya. Besok bakal lebih rame lagi sih orang-orang karena kan itu lebih ke pengumuman yang gede gitu kan, kayak oke, ini bakal kita spill lah gitu gimana hasil obrolan kemarin gitu. Pagi atau malam jam 7:30 ya. Jadi jangan lupa untuk besok. Lain kali teka-teki Zoom-nya kalkulus Kak Butz. Aduh, nanti
pada pening pula kepalanya kan. Aduh, kalkulus katanya. Aduh, kangen banget belajar bareng Kak Buret. Udah lama Fatma nggak ikutan kelas ya? Di Jenius ada yang, di sini ada ini nggak yang udah sering ketemu di Jenius? Nggak, sebelum angkat bicara buat viral lagi. Sebulan lalu, banyak. Oke. Jangan-jangan di sini yang udah biasa gue ajarin lagi ya kan? Yang udah biasa ketemu lagi. Oke, ya udah, gitu ya. By the way, kalian udah tahu belum sih topik-topik ini di matematik tuh apa aja buat UTBK? Topik-topik besarnya udah tahu belum? Topik besarnya udah tahu belum? Belum. Kita bahas dikit-dikit aja ya. Ini dulu ya dari topik. Jadi dikit ya, ini dikit ya. Kalau kemarin itu udah dikonfirmasi bahwa soal-soalnya itu sesuai sama jadi tipikal soal AKM. Di sini ini nggak semua aja nih kan? Yes, betul, ada banyak sih sebenarnya. Nah, jadi yang udah pernah ikutan AKM ada nggak di sini? Yang mungkin kelas 11-nya gitu, yang pernah ikutan AKM, ada nggak? Pernah? Coba, aku SMK, oke. Pernah. Oke, mungkin ada yang udah pernah juga. Jadi tipikal soalnya itu sebenarnya kayak soal AKM. Nanti kalian bisa lihat juga sih di web Pusmenjar. Soal-soalnya tuh ada intinya literasi lah ya, literasi. Bentar, betul. Jadi disajikan dalam soal-soal literasi, bacaan gitu ya, bacaan. Webnya kalau nggak salah Pusmenjar, boom lagi. Lihat aja nanti pokoknya Pusmenjar aja. Nah, lihat aja isinya yang AKM. Kalian bisa latihan juga dari situ. Cuman memang belum banyak, tapi seenggaknya bisa kasih gambaran gitu ya. Oke. Kak, buku AKM. Oh, buku AKM kurang tahu deh, guys. Tapi Jenis mau ngeluarin buku sih. Asik. Spill nggak ada. Ya, jadi soal-soal literasi. Walaupun nanti matematik, walaupun soalnya itu penalaran matematik, tetap ada literasinya gitu. Jadi kayak bacaan lah gitu, bacaan atau ya teks lah gitu ya. Teks atau narasi gitu ya, narasi. Jadi misalkan di matematik nih, biasanya kan soal-soalnya oke, X kuadrat min 5X berapa gitu kan. Nah, soal-soalnya itu disajikannya dalam bentuk narasi. Nah, jadi kalian tuh nggak bisa nih kayak misalnya, oke, aku tahu rumusnya gitu, belum tentu bisa jawab gitu, karena ya tetap aja kita harus mahamin bacaannya dulu, teks dulu atau narasinya gitu. Bakal panjang banget ya Kak soalnya. Nah, sebenarnya mungkin ada beberapa yang kelihatan panjang, tapi kalian bisa apa ya, kalau misalkan udah terbiasa baca kan biasanya bisa langsung kayak cari nih poin-poin pentingnya apa kayak gitu sih. Ya. Jadi pokoknya bentuknya literasi. Nah, topiknya apa aja? Aku tulis di mana ya? Udah ke-spill pula nanti soalnya di sini aja ya. Topiknya apa aja? Topik. Yang pertama itu adalah bilangan. Oke? Nah, bilangan. Gak ada kalkulus ya, Kak. Kak Butet ngajar di mana? Bimbel apa? Jenius. Jadi kalau misalkan kalian mau sering-sering ketemu aku, daftar di Jenius, ya kan? Kok jadi promosi nih ya? Tapi yang beneran sih. Judul bukunya cara menjadi CCA ya, Kak. Gas join, udahlah gas lah. Bilangan ya, bilangan. Yang kedua itu aljabar. Oke. Yang ketiga itu adalah data. Geometri dulu deh. Geometri dulu aja. Geometri. Yang keempat itu adalah data dan ketidakpastian. Ketidakpastian kebayang nggak? Ketidakpastian itu apa? Ayo, apa tuh ketidakpastian? Apa ketidakpastian? Perasaan dia, mantap. Perasaan dia yang tidak pasti ya, Wak. Yes, probabilitas ya. Jadi kemungkinan gitu. Bukan perasaan dia, Wak. Agak berat ya membahas perasaan dia malam ini gitu kan? Iya enggak? Ketidakpastian kota jurusan. Siap. By the way nanti bulan November pokoknya tungguin aja sih gitu. Bansos juga ya. Nah, jadi yang akan kita bahas malam ini tentang bilangan. Nanti di episode-episode berikutnya mungkin kita akan bahas aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian segala macam gitu. Pokoknya kita malam ini akan mengulik tentang bilangan. Oke, kita fokusnya ke situ. Aku belain Zoom daripada malam mingguan sama Ayang loh kabut. Aduh, berat ya Besti.
ayangnya dikorbanin, maaf ya ayang, ini aku mewakili kamu deh buat minta maaf sama ayang-ayangnya. Perasaan dia sudah jelas menolakku. Aduh, Erlangga, galau kali kau, Wak. Gitu ya bilangan. Aljabar kebayang nggak aljabar itu apa-apa aja? Ayo, kebayang nggak aljabar itu apa-apa aja? Samaan garis lurus. Ya, betul. Banyak sebenarnya. Kita ke slide berikutnya deh. Aneh ya? Oke, gini aja. Oke, nah kita taruh di sini ya. Jadi yang pertama, kok warna kuning? Yang pertama itu adalah bilangan. Oke, kita bahas dikit lah ya, bahas dikit. Jadi biar nanti kalian kebayang kira-kira mau belajar apa aja, terus apa aja nih yang siapa nih? Ntar kita hapus dulu ya annotate-nya. Oke, nah bilangan apa aja ya? Yang pertama itu adalah definisi bilangan. Oke, definisi bilangan. Jadi mesti banget paham, bukan hafal ya. Mesti banget paham itu konsep-konsep bilangan. Di kalian gelap ya? Di kalian gelap nggak sih? Oh enggak, oke. Definisi bilangan. Definisi bilangan apa aja? Apa itu bilangan bulat? Apa itu bilangan genap? Apa itu bilangan ganjil? Apa itu bilangan prima? Ya, termasuk juga apa ya? Apa yang belum? Bulat, genap, ganjil, prima, terus macam-macam lah dan sebagainya. Jadi bilangan cinta, siap. Pokoknya materi yang diizin, iya betul. Imajiner, benar. Bilangan real, cacah, macam-macam ya. Rasional, gitu-gitu kan. Jadi definisi bilangan tuh semuanya mesti tahu lah gitu, ya. Jadi apa itu genap ganjil? Ya benar, rasional. Aku tulis dulu deh, biar nanti kalian bisa ini. Bilangan cacah, terus bilangan rasional, irasional, imajiner, apalagi yang belum bilangan asli, benar aku kelupaan ya bilangan asli ya. Terus apa lagi belum tak bilangan tak bilangan mama kamu ya. Ganjil genap tricky banget. Real bulat ya, bilangan real, benar bilangan real, bilangan bulat udah ya. Nah dan segala macam ya dan sebagainya gitu. Jadi harus tahu nih bedain yang mana genap ganjil segala macam. Nah pertanyaannya coba kalau misalnya di nol itu masuknya ke bilangan apa aja? Ayo. Dari sini, dari segala macam bilangan yang ada di sini. Ayo. 0 itu termasuk bilangan apa? Oke, bilangan apa? Bilangan cacah, Kak. 0 bilangan cacah? Bilangan Bulat cacah yang asli. paling. Yes, bilangan cacah. Bilangan asli masuk nggak? Bilangan asli masuk, Kak? Kak, layarnya gelap. Oh, mungkin boleh di-refresh kali ya. Di-refresh aja, Wak. Jadi nanti ini. Enggak, jadi bilangan asli itu mulai dari 1. Yes. Ya. Jadi kalau misalnya kita ini tadi 0 di sini ya. Aku tulis di sini aja deh. Oke, 0. 0 masuknya ke apa? Ke bilangan real. Nah, 0 masuk positif nggak? Ayo, 0 masuk positif nggak? Enggak. Ayo, apakah 0 itu bilangan positif? Enggak, yes, benar. Jadi kadang-kadang tuh orang mikirnya 0 itu bilangan positif ya kan, padahal sebenarnya ya 0 itu ya 0 gitu. Kalau bilangan real ada kebagi sama bilangan real positif, real negatif sama 0 gitu kan. Ya udah 0 ya 0 gitu. Jadi 0 bukan bilangan bukan bilangan positif. Nah, apakah itu 0 itu bilangan genap? Apakah 0 bilangan genap? Iya. Tidak. Oke, ada yang iya, ada yang tidak. Jawabannya 0 itu bilangan genap. Oke. Ya. Jadi 0 itu bilangan genap. Coba kalau misalnya kita definisi ini. Definisi bilangan genap itu emang apa? Definisi bilangan genap. Anggi. Thank you, Anggi. Genap, habis dibagi 2, bisa dibagi 2. Kalau di SNBT probabilitas dipakai bilangan imajiner seberapa ya, Kak? Atau pernah nggak ada di TPK tahun lalu? Imajiner tuh tahun lalu belum sih. Nah, tapi kita nggak tahu sih. Oke, habis dibagi 2. Ada di... Kalau misalnya nih, ada sebuah bilangan nih. Habis dibagi 2, Kak, imajiner disimak biasanya. Iya, kayaknya. Iya. Siko bagi duo, asik. Siko bagi duo.
Genap, kalau kita definisiin itu bilangan genap berarti habis dibagi 2 atau simbolnya itu 2N maksudnya, ya kan? 2N. Jadi N-nya itu masuknya bilangan bulat gitu kan. Nah, bilangan bulat. Misalkan nih, kalau N-nya 1, ya ini bilangannya 2 gitu kan. Kalau N-nya 2, ini 4 gitu kan, dan seterusnya. Ya kan? Nah, jadi 2, 4. Kalau misalkan bilangan min 8, itu bilangan genap nggak? Ayo. Min 8 bilangan genap nggak? Iya, yes. Negatif. Iya, benar. Ya kan? Jadi bilangan negatif juga bisa. Jadi yang penting si N-nya ini, ya, si N-nya ini kita masukin aja dia bilangan bulat, mau dia positif, mau dia negatif, ketika kita masukin ke dalam 2N, yaitu bilangan genap. Gitu ya. Jadi di sini N-nya bilangan bulat. Oke? Aman sampai situ? Jadi 0 itu, ya makanya ketika dia N-nya itu 0, ya 0 berarti ya 0, makanya 0 itu bilangan genap. Kalau definisi bilangan ganjil apa? Yuk, definisi bilangan ganjil kalau misalkan dinyatakan dalam N 2N plus 1 nggak habis dibagi 2, yes, 2N plus 1 2N plus 1, ya jadi bisa 2N plus 1 gitu ya. Jadi ketika kamu masukin nih N-nya sama dengan 0, ya 2 dikali 0 ditambah 1, ya 1 gitu kan. Ketika N-nya 1, 2 dikali 1 ditambah 1 berarti dia 3. Makanya dia kalau N-nya 2 gitu kan. 2 dikali 2 ditambah 1 berarti 5. Jadi 1, 3, 5 dan seterusnya. Pakai 2N-1 bisa nggak? Ayo. Sama nggak sih? 2N plus 1 sama 2N-1? Ayo, bisa atau enggak? Bisa, ya kan sama aja nih. Kalau misalkan dia apa namanya? N-nya 1 gitu kan? 2 kali 1 dikurang 1, ya kan? 1. N-nya 2 gitu kan? 2 dikali 2 dikurang 1, 3. Bisa. Ya. Bedanya di negatif, yes, benar. Kemarin baru banget belajar sama Sabda. Oh iya, Sabda bahas ini ya. Ya udah, biar makin paham. Nah, jadi bisa ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita ulang lagi aja. Oke? Jadi 0 itu bilangan genap. Bisa juga sebenarnya kalian logikain dari sini ya. Garis bilangan gitu kan. 0, 2, oh ya enggak, jangan dulu. 1, 3, 2 deh. 3, 4, 5 gitu kan. Terus ini min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, coba lihat yang ini nih. 2, 4 gitu kan. 2, 4. Jadi kayak selisihnya kan 2 ya. Ya nggak sih? Dari 2 ke 4 terus ke 6 ke 8 gitu ya. Nah, berarti 0 ini termasuk juga. Nah, jadi ini nih. Ini ya udah bilangan genap. Kalau bilangan ganjil yang mana? Ya berarti yang ini. 1, 3, 5, 1. Nah, ya kan? Kebayang ya? Kebayang ya? Jadi bilangan genap sama ganjil yaitu definisinya. Jadi lagi-lagi definisi bilangan genap ya udah 2N. Ganjil ya udah 2N plus 1 atau 2N plus 1 ya sama aja. Oke. Nah, jadi itu yang pertama nih. Definisi bilangan. Terus yang kedua, poin kedua. Masuk ke operasi di bilangan. Operasi bilangan. Oke. Operasi bilangan berarti ya udah nanti masuk ke operasi pangkat ya. Jadi dari penjumlahan. Nih, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya. Operasi pangkat ya termasuk ya. Nah, dan sama ingat yang operasi bilangan dan aturannya gitu ya, dan aturannya. Nah, aturannya termasuk apa? Nah, si PEMDAS ini lah, PEMDAS. Nah, termasuk gitu. BOTMAS boleh, siap, benar. Ya, operasi bilangan. Nah, terus sudah masuk nih ke aplikasi. Kira-kira nih yang berhubungan sama bilangan biasanya soal-soalnya kayak gimana? Kan kalau misalnya ini kan kayak definisi gitu kan. Nah, kalau misalnya dia masuknya ke bilangan, tapi ada konteksnya gitu. Coba kira-kira masuk ke topik apa nih? Yang bisa ada konteksnya gitu di matematik. Ya. SPLDV Himpunan PEMDAS dan BOTMAS apa kepanjangannya? PEMDAS itu P parentesis kurung, E eksponen, M multiplication, division, addition sama subtraction gitu. Nah, jadi kalau misalnya di bilangan tuh paling ada hubungannya sama FPB
dan KPK, yang kayak gitu-gitu. Konteks-konteks yang kayak gitu. Ya kan? Addition. Baru tahu. Nah, ya. Jadi FPB sama KPK. Nah, kalian pas ngerjain apa tuh namanya kisi-kisi, yang mana kira-kira soal yang ada hubungannya sama FPB sama KPK? Ayo coba tebak. Yang mana yang ada hubungannya sama FPB dan KPK? Soal mana? Yang tahun dikerjakan Soal tahun bersama-sama. itu Kak yang liburan Paris. Paris itu. Yes, benar. Ke Paris kan? Si Butet pergi ke Paris setiap berapa tahun sekali gitu. Yang 246. jalan-jalan. KPK-nya 242 kali 3 kali 1. Nice, bener. Kan kalau misalnya di soal itu kan si Butet 2 tahun sekali. Terus siapa lagi ya? Aduh, pokoknya itulah. Agnes. Agnes 4 tahun sekali. Terus si Tina itu 6 tahun sekali. Nah, pada tahun berapa nih mereka bersama-sama? Coba. Pada tahun berapa tahun ke berapa gitu ya? Tahun ke berapa mereka bersama-sama? Ayo. 17. Ya, jadi pokoknya setiap 12 tahun dari sini, aku bikin aja deh. Bersama-sama, itu setiap 12 tahun. Nah, tahu dari mana sebenarnya 12 itu? Coba. Kita tahu dari mana sih kita bisa nentuin dia setiap 12 tahun? KPK dari ketiganya. Nah, jadi KPK-nya kelipatan. Kalau KPK kan gini istilahnya. KPK itu artinya kelipatan persekutuan terkecil. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau misalnya lupa nih, tiba-tiba nih lupa rumus KPK itu apa gitu. Enggak masalah gitu ya. Jadi cari aja nih. Coba kalau 2 nih, kelipatannya kan berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kelipatan 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan 6, 12, 24, dan seterusnya. Ya kan? Dari kalimatnya sebenarnya bisa kita cari gitu. Nah, ini kan kelipatan. Udah dapat nih, inilah kelipatannya. Gitu kan? Persekutuan artinya apa persekutuan? Yuk. Jadi kita ngertiin kalimatnya tuh dari ngertiin soalnya tuh dari kalimatnya aja. Yang sama, yes, ya kan? Persekutuan berarti yang sama. Ya, benar yang sama-sama ada, ya. Kutu-kutu bersekutu. Nah, siap. Ya kan? Kelipatan udah, ya kan? Persekutuan ya udah cari aja yang sama. Ya nggak sih? Cari yang sama berarti apa? Ya udah ini 12 dong. Nah, 12 sama nih. Ya kan? Terus kalau dilanjutin ya mungkin dapat lagi yang lain gitu kan. Perhubungan cepmek. Aduh cepmek. Astaga. Nah, terus ada lagi kan kalimatnya. Kalimatnya itu adalah terkecil. Ya kan? Jadi kita cari persekutuan yang terkecil, yang sama dan yang terkecil gitu. Ya udah 12 gitu. Nah, kalau kita lanjutin kan sebenarnya ada nih ya. Ntar, biar makin kelihatan ya. Ntar aku tulis dulu. Ini 16, 18, 20, 22, 24 dan seterusnya. 16, 20, 24. Nah, sebenarnya ada lagi kan? Ini 24, 24, 24, ya kan? Nah, jadi ternyata kita dapat nih ada 2 yang tadi 12 sama 24, gitu kan? Nah, 12 sama 24 tinggal kita cari yang mana dari situ yang persekutuannya paling kecil. Udah gitu aja. Gitu. Oke? 6, 12, 18. 18-nya lupa. Kenapa tinggal pula ya kan 18, 24. Nah, gitu. Oke? 18 dulu. Yes, betul ya kan? Kenapa aku tulisnya gitu ya? FPB, KPK. Terus, nah, jadi nanti di soal-soal kita bakal bahas yang tentang bilangan ya. Jadi ya singkatnya ini dulu tentang bilangan. Terus yang kedua tadi apa? Kita bahas sedikit ya. Apa nih? Yang kedua aljabar. Aljabar itu apa aja? Coba ada yang tahu nggak aljabar apa aja isinya? SPLDV bukan nggak?
Yes, bisa. Jadi sistem persamaan, ya kan? Persamaan. Mau itu dia kuadrat, ya kan? Persamaan kuadrat segala macam gitu ya. Nih. Di persamaan gitu ya. Terus pertidaksamaan juga, pertidaksamaan. Terus apa lagi? Jadi persamaan linear 2 variabel, persamaan linear 3 variabel gitu kan. Terus pertidaksamaan. Nah, terus masuk ke fungsi. Terus grafik fungsi. Ayo. Nanti akan kita bahas lah ini ya. Fungsi, grafik fungsi, terus apa lagi kira-kira? Ya termasuk lah ya. Kalkulus yang gimana sih? Kalkulus itu tuh isinya integral. Ini ya, kalau aku masukin ya. Kalkulus. Kalkulus itu berarti integral. Ya kan? Turunan. Apa namanya satu lagi? Apa sih satu lagi? Turunan integral. Oh iya, limit. Nice. Nah, ini nih kalkulus. Integral turunan limit gitu, ya kan? Betul. Kalau aljabar apa lagi kira-kira? Persamaan, pertidaksamaan, fungsi, grafik fungsi. Program linear, Kak, Proglin. Ya benar, Proglin. Nah, sebenarnya masuk ke pertidaksamaan, tapi bisa kita masukin ini lagi lah ya, program linear. Ya, termasuk lah nanti Barder juga ya, Barder. Barder tahu kan barisan dan deret? Banyak nggak Kak? Integral seluruh loh ya. Tahun ini aku dapat integral. Nah, kayaknya di UTBK kemarin keluar ya. Ya, Barder dan segala macam lah dan lain-lain. Itu kalau aljabar. Polinom nggak yakin sih apakah nanti masuk, tapi nggak tahu ya. Kayak sih nggak masuk sih mungkin ya. Barder teori bilangan. Oh, teori bilangan masuk sini, teori bilangan masuk sini. Ya, masuk ke bilangan. Integral tentu susah yang volume benda putar. Nah, ya. Yes, persamaan kuadrat gitu ya. Aritmatik enggak ya? Aritmatik tuh bisa masuk ke operasi sini. Operasi bilangan tuh aritmatik lah itu ya. Nih, aritmatika. Aritmetika. Itu. Oke. Nah, himpunan bisa. Aduh, pusing kan. Udah itulah gambarannya gitu ya. Nah, yang akan kita bahas sebenarnya malam ini tentang bilangan. Oke? Nah, kalau misalkan yang ketiga, itu kan geometri ya. Geometri ini bisa 2 dimensi sama 3 dimensi nantinya. Ya. Jadi 2 dimensi, 3 dimensi. Nanti aku coba iniin lah ya, bikin penjabarannya kali ya. Nanti aku share deh di Twitter atau Instagram ya. Yang ini, persebaran topik-topik ini. Yang penting garis besarnya yang 4 ini. Oke? Gimana? Setuju nggak? Nanti mungkin aku kasih gambaran aja gitu, kayak topik-topik apa yang keluar. Mungkin aku bisa lihat dari ini ya, dari soal-soal AKM gitu kan. Dari soal AKM nanti aku coba bedah gitu. Kira-kira topiknya apa gitu, konteks-konteksnya apa, biar nanti kalian bisa kebayang lah seenggaknya gitu ya. Biar kalian bisa tahu, oh aku belajar ini gitu. Oke, setuju ya? Makasih Ayang. Nggak bikin 100 soal AKM PM nih Kak. Nah, lagi nyiapin buat Jenius sih. Nantilah, bisa. Aduh, karena kan untung kemarin belum sempet nyiapin yang 100 UTBK sih. Karena kan ternyata sekarang soal-soalnya kan literasi ya. Jadi memang harus agak beda sih, ya gitu ya. Nantilah kita coba lihat. Tagih guys, tagih. Aduh, udah ditagih aku, Bah. Aduh. Oke, jadi sekarang udah siap buat menikmati soal-soalnya, guys. Biar sambil kita bahas juga konsepnya ya. Jadi nanti dari soal, baru kita bahas. Siap, Kak. Mantap. Silahkan nih, polling ya. Kita polling. Waktunya mau berapa menit? Ini kayaknya bisa 1 menit kali ya. Pollingnya di Zoom ya. Pollingnya di Zoom ya. Pollingnya di Zoom. Oke, silahkan. Yuk, semangat. Wih, cepet kali. Udah langsung ada yang jawab B. Ya. Oh, mulai menyebar nih jawabannya. Udah siap bumbu logika, mantap.
Udah kejar-kejaran guys. Oke, kita coba 2 menit deh, 2 menit. 2 menit deh, nggak apa-apa. Yang di YouTube juga boleh ya. Yang di YouTube juga coba dijawab nih. Aku coba lihat juga nih komen-komen di YouTube ya. Wow, ada apa nih dengan soal ini? Susah ya, guys. Jadi 2 menit, I submit duluan. I udah submit dulu. Submit. Emang sumpit. Aku malah bacanya sumpit. Oh, kita end aja ya. Cuman, wah masih banyak sebenarnya ya. Oke, kita end. Kenapa sumpit? Iya kan? Lari kali. Aduh. Saudara. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Oh, ini ada bucik. Mana bucikku? Bentar. Aku lihat, ambil dulu bucikku ya. Yeay! Bucik siap. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Kalau misalkan banyak yang benar, kita nyalakan. Oke? Yang jawab A ada 19 orang. Nggak kelihatan. Warna kuning lah, warna kuning. Kok udah nggak bisa ngisi jawabannya? Iya, udah di end, guys. Udah di end, guys. Siapa nih? Apa nih tulisnya? Katanya. 22, terus 14, wow. 22 sama 20. Oke, nih. Ini kenapa nih? Ada apa nih? Susah nggak soalnya? Coba kalian ungkapin dulu dong. Ketika kalian tadi ngerjain soalnya, susahkah? Nggak kebayang? Nggak ngerti? Apa gimana? Coba. Susah. Oke, nggak fokus, Kak. Fokus, Kak. Nggak tahu asal jawab, bingung-bingung. Nggak kebayang, nggak ngerti, kejebak prima, sedikit bingung. Oke, ya. 49. Nah, lagi kepedesan hitung kancing baju nggak ngerti. Nah, sekarang coba kita bahas pelan-pelan ya. Oke, jadi si Butet akan mengunjungi rumah Tina setelah pulang kerja. Butet mengetahui nama jalannya, tetapi dia tidak mengetahui nomor rumah Tina. Emang si Butet ini pelupa memang, ya kan? Dia tahu nama jalannya, tapi nggak ingat dia nomor rumahnya berapa, gitu kan? Nah, yang jadi permasalahan adalah si Tina malah ngasih tebak-tebakan. Ya nggak sih? Malah dikasih lah tebak-tebakan. Nah, kata si Tina, rumahku terletak di nomor yang terdiri dari 2 digit. Jadi, 2 digit ya. 2 digit. Ini harus diingat lagi. Pokoknya 2 digit. Ya kan? Terus, dan tepat 3 dari keempat pernyataan di bawah ini benar. Jadi, dari sini 3 harus benar. Ya, 3 benar. Oke, jadi kita harus milih 3 nih, tepat 3 dari dari keempat yang tadi, gitu, ya. 9. Nah, aduh, udah ada yang jawab kayaknya nih ya. Oke, nah jadi coba C deh kayaknya. Oke, dimulai nih tebak-tebakan nih, ya kan? Coba, yang pertama itu dia bilangan prima, yang kedua itu bilangan genap, yang ketiga dia habis bagi 7, habis dibagi 7, dan yang keempat dia salah satunya 9. Oke, sekarang coba kita cek nih. Kalau misalnya ini warna biru kelihatan nggak ya? Kalau misalnya kita ambil nih, boleh nggak sih prima sama genap sama-sama dipakai? Ayo. Prima sama genap dua-duanya dipakai boleh nggak? Ayo coba.
Misal nih, prima kita pakai, genap kita pakai, sama salah satunya 9. Boleh nggak? Kalau pakai 1, 2, sama 4. Boleh nggak? Enggak. Ya Kenapa Kak, nggak? tidak bisa. Ayo, kenapa nggak boleh? Alasannya apa tuh? Soalnya cuma 2 yang genap prima. Mantap. Ini udah mulai kebayang ya. Jadi, yang genap, kalau pakai biru kelihatan nggak sih, Wak? Apa kurang? Keren. Hijau kali ya? Genap dan prima itu angka berapa? Memenuhi genap sama dia memenuhi prima. Coba, bilangan berapa? Yes, 2 aja. 2 Kak. Yes, cuma 2. Betul sekali, ya kan? Jadi cuma 2 yang memenuhi gitu. Padahal kalau kita pakai salah satunya 9 ya nggak bisa, ya kan? Ya kan? Karena kita cuma tahu genap dan prima itu cuma angka 2 aja. Jadi kalau pakai 1, 2, 4 nggak bisa. Kalau pakai 1, 2, 3 boleh nggak? 1, 2, 3. Yuk. Boleh nggak 1, 2, 3? Enggak. Jadi pakainya prima, genap, sama habis dibagi 7. Boleh nggak? Yes, enggak bisa. Karena lagi-lagi ya, karena genap dan prima 2 aja, ya pasti nggak bisa lah habis dibagi 7. Gitu kan? Ciri-ciri suara kuntilanak nih. Aduh, ntar. Ya kan? Ntar kita mute dulu kali ya. Nanti kalau misalnya mau ngasih tahu jawabannya boleh ya. Jadi di-unmute aja. Nah, oke. Jadi nggak bisa nih pakai prima sama genap sekaligus, ternyata nggak bisa. Jadi kita harus pilih salah satu. Jadi pilih salah satu. Oke. Nah, sekarang kita tes nih. Kalau kita pakainya nih. Kalau kita pakainya apa dulu ya? Kalau 1, 3, 4 boleh nggak? Nih, jadi 1, 3, 4 benar gitu. Boleh nggak? Bisa katanya. Jadi prima habis dibagi 7 sama salah satunya 9. Oke, ada yang bilang bisa. Nah, kalau bisa kira-kira pakai angka berapa? Mbak. Jadi prima habis dibagi 7 dan salah satunya 9. Enggak. Nah, kalau kita list nih, yang habis dibagi 7, yang memuat 9, bilangan berapa aja? Ayo, habis dibagi 7 tapi ada 9-nya gitu. Berarti apa? Ya, 49, 98. Ya, 91 juga ya? 91 nggak sih? 91 boleh, bener kan? Oh iya bener. Jadi 49, 91 sama 98. Itu kalau misalnya kita pakai 3 dan 4, ya kan? Tapi memenuhi prima nggak? Memenuhi prima nggak? Nah, nggak bisa juga. Yes, nah itu dia. Ya kan? 49. Oh iya, definisi prima apa sih? Definisi bilangan prima? Nah, kali aja. Yes, jadi cuma bisa dibagi 2 bilangan aja, 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi kayak misalkan 3 cuma bisa habis dibagi 1 dan 3 gitu kan. 7 cuma bisa habis dibagi 1 dan 7. Kalau 49 ini bisa dibagi 1, bisa dibagi 7, bisa dibagi 49. Jadi ini bukan bilangan prima gitu ya. Oke. Jadi 3-3-nya tuh pastilah bukan bilangan prima gitu kan. Karena udah bisa lah dibagi 7 gitu kan, sama bilangan sendiri tuh 91 seenggaknya gitu. Oke. Nah, jadi ternyata pakai 1, 3, 4 nggak bisa, ya udah fix nggak bisa nih. Terakhir berarti kita pakainya yang 2, 3, sama 4. Kalau 2, 3, 4 berarti bilangan berapa yang memenuhi? Ayo, bilangan berapa yang memenuhi kalau 2, 3, 4? 98 Kak. Yes. Nah, tadi kan dia bilang yang salah satunya 9. Berarti kan kita pilih nih dari 49 atau 91 atau berapa? 98. Nah, jadi ini aku hapus dulu kali ya yang prima ini. Nih, 1 tadi mesti prima. Jadi sekarang kita pakai yang 2, 3, 4, berarti 2 harus terpenuhi, 3 harus terpenuhi, dan 4 harus terpenuhi. Ya kan? Yang genap habis dibagi 7 dan salah satunya 9, itu cuman yang 98. Gitu. Jadi udah ini nih,
nomor rumahnya si Tina ternyata nomor 98 gitu. Jadi harus tepat 3 benar, ya kan? Jadi karena ini udah memenuhi nih 3, ya kan? Ya udah, berarti nomornya rumahnya adalah 98. Pertanyaannya adalah angka satuannya gitu kan? Ya udah, angka satuannya adalah yang 8. 8E. Nice. Cuman 20. 98 dibagi 7 hasilnya 14. Pertanyaan nomor 3. Apa? Kenapa? Karena 98 dibagi 7 itu hasilnya 14. Yes. Ya, jadi pasti habis bagi 7 gitu ya. Betul. Dan dia pasti, dan dari 3 ini yang genap itu memenuhi cuma 98. Oke, ngasal jawab ternyata hoki. Ya. Nah, jadi udah bisa siap belum nih? Udah siap mendengarkan suara-suara ini? Sudah. Kedengeran nggak? Ada kedengeran nggak? Ya, ulangi Kak. Aduh. Siapa di belakang kalian? Ayo. Kak, udah ya. Udah nih, karena cuma 20 orang yang bener, Wak. Ayo, ini masih soal pertama ya. Ini masih soal pertama. Ternyata udah kegocek ku tengok kalian ya. Oke, lanjut. Gimana? Lanjut nggak? Untung nggak ngeluh dia. Sampai aku ada. Lanjut. Yo, lanjut ya soal berikutnya. Silahkan dicoba. Ini. Nah, silahkan. Kita polling lagi ya. Kita polling 4 opsi. Yes. Relaunch. Oke, silahkan. Wow. Oke, yang di YouTube juga boleh ikutan jawab ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Nah, yang di Zoom silahkan input jawaban kalian di pollingnya. Oke, hati-hati jangan buru-buru mencet. Oh, kayaknya nih, menarik. Pluto nggak ada kabut. Di sini sih opsinya, oh iya, nggak ada. Belum masuk, Pak. Gampang nih, mantap Erlangga. Iya, betul kan? Ini mah gampang sebenarnya. Pokoknya harus ada mindset, oke, ini gampang, aku nggak overthinking, aku bisa ngerjain gitu. Mudah-mudahan banyak yang jawab bener ya. Soalnya aja panjang. Nah, itu dia. Kayak ginilah soal-soal literasinya itu. Jadi kalian nggak perlu belajar physical, pokoknya lihat aja informasi yang ada di sini ya. Pokoknya fokus ke informasi yang ada, terus ya udah penalarannya tuh di bagian ya udah. Kira-kira kalian ngeliat tabelnya dulu, terus tahu nih apa yang ditanyain.
Oke? Udah, kayaknya udah hampir 3 menit Wak, ternyata. Udah kita end ya. Kita end ya. Oke, kita end. Oke. Nah, ini yang A, yang jawab A 2 orang, ini 5 orang. Terus ini 11, habis itu 98, dan yang terakhir itu 8. Oke. Nah, jadi di sini pokoknya ada data aja, ada data di mana data ini menunjukkan percepatan gravitasinya berapa gitu kan per masing-masing planet. Merkurius, Venus, dan seterusnya sampai Neptunus. Ya kan, bucik bakal bunyi nih. Kayaknya sih gitu. 98 soal yang jawab ini kan. Nah, di bumi berat suatu benda 198 Newton. Berarti di bumi beratnya 196. Berat itu apa? W. Berarti beratnya itu sama dengan 196. Di planet manakah benda tersebut memiliki berat 208 Newton? Berarti langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya apa? Kan kita tahu nih beratnya. Berarti cari apanya dulu? Masa. Dari M, Kak. Jadi ada informasinya, ya kan? Udah ada informasi bahwa di sini diketahui itu W sama dengan M kali G. Jadi berat itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasinya. W sama dengan M kali G. Jadi kita pokoknya bernalar dari soalnya aja. Informasinya udah ada. Kalau ada rumus juga kita udah dikasih gitu kan. Nah, jadi udah kita tinggal nalarin aja nih gitu kan. Nah, berarti 196 sama dengan massa dikali, ini kan beratnya di bumi ya. Ya kan? Berarti ini kalau dia di bumi, berarti gravitasinya yang kita pakai adalah, nah tinggal lihat aja tabelnya. 9,8. Berarti masanya berapa nih? Ayo, masanya berapa? Yes, jadi kedua ruas dibagi 9,8. Berarti masanya adalah 20. Udah dapat nih massa di bumi itu 20 gitu kan. Pokoknya masanya 20 aja, masanya 20. Ketika udah dapat massanya 20, berarti tinggal kita cari nih, di planet mana benda tersebut memiliki berat 208 Newton. Langkah selanjutnya berarti apa nih? Ayo, coba. 208 dibagi 20. Yes, betul. Jadi udah balik lagi kan pakai W sama dengan M kali G gitu kan. Terus udah dapat massanya 20 tadi ya, beratnya harus 208. Jadi mesti 208 nih. Massanya tadi udah tahu 20 karena benda yang sama kan. Ya kan? Benda tersebut berarti benda yang tadi juga 20 dikali dengan G. Aku bikin G-nya gini aja. Nah, kedua ruas dibagi 20. 208 dibagi 20 berarti gravitasinya berapa? Berapa tuh, Kak? 10,4, Kak. Berapa? 10,4. Berarti gravitasinya sama dengan 10,4. Nice. Berarti di planet Saturnus. Mantap. Yeay, akhirnya dia berbunyi juga. Ya kan? Udah sengaja sih aku kayak, oke, ini kayak taruh aja deh di soal kedua. Gitu kan. Coba. 98 orang sih yang berhasil. Nice lah ya untuk soal ini. Jadi pokoknya jangan overthinking. Jadi lagi-lagi kenapa aku tunjukin soal ini? Soal-soalnya nanti akan disajikan dalam literasi saintek sosum. Salah satunya ini kayak ngomongin massa, kayak ngomongin apa tuh namanya kalau misalkan gerak apa segala macam kalau di fisika gitu kan. Kalau di sosial misalkan ekonomi apa segala macam gitu kan. Ya udah, nanti bakal dikasih konteks, kita sebenarnya tinggal bernalar aja. Lagi-lagi yang ditekenin sama BP3 itu kan penalaran dan pemecahan masalah gitu. Jadi ya udah, lihat nih informasinya, baca teksnya, ya kan? Terus apa yang ditanya, ya udah gitu. Berarti soal-soal penalaran matematik itu nanti kalau misal lupa rumus bisa dicari di teks soalnya. Harusnya begitu. Oke? Jadi kemarin itu kan pas diskusi aku juga nyebutin bahwa tujuan pemerintah kan kemarin biar TKA nggak hafalan kan. Tapi di sini ada nggak yang setuju TKA itu hafalan? Ayo. Coba, ada nggak yang setuju kalau TKA itu hafalan sebenarnya? Ayo, enggak. Enggak kan? Kalau misalkan TKA yang benar itu bukan hafalan justru, ya kan? Bukan hafalan gitu. Jadi segala macam rumus-rumus sebenarnya itu bukan hafalan. Cuman cara belajar orang, mungkin yang lebih ke situ ya kemarin tekannya. Cara belajar orang biasanya hafalan, baik itu di matematik, TKA gitu kan. Nah, makanya itulah yang jadi permasalahan waktu itu. Makanya TKA dihapuskan karena orang-orang biasanya ngafalin rumus, terus ya udah ketika ujian tuh cuman fokus ke rumus gitu. Jadinya
panitia nggak mau kalau sistem belajarnya kayak gitu, makanya nah sebenarnya kurang pas juga kalau misalkan TKA dihapus ya, karena kalian kalau bernalar doang tapi isinya nggak ngerti, isinya nggak tahu, ya kan, di realitas itu kayak apa kan tetap aja nggak ada gunanya kan bernalar tanpa kalian ngerti konteks kan, gitu. Jadi ya udah, artinya solusinya adalah soal TPS akan disajikan dalam bentuk soal-soal literasi sains teksosum. Jadi supaya kalian juga bisa ya udah cari bacaan yang banyak, itu aja tipsnya. Kalian cari bacaan yang banyak, baca-baca lagi, ketika udah masuk ke soal kan jadinya biar lebih cepat apa segala macam, udah kebayang lah konteks apa nih di matematik yang relevan gitu-gitu. Sebenarnya TK kan nanti bantu lebih ke waktu proses kuliahnya nggak sih? Yes, betul juga. Jadi kalian jangan sampai bener-bener nggak belajar TKA sama sekali, itu juga salah ya. Misalnya kalian nggak mau belajar fisika lagi, ekonomi segala macam kan, ya kalian harus tetap belajar karena apa? Itu kepentingan nggak. Jadi jangan belajar hanya untuk ujian, oke? Jangan belajar hanya untuk ujian. Ini aku lagi ngomelin ya. Kadang-kadang tuh anak-anak bisa gitu ya, kayak kalau mau ujian baru belajar ya kan. Padahal ya belajar mah untuk keperluan kamu seumur hidup kan. Kamu nanti kuliah, tapi kamu misalnya kuliah kedokteran, kamu nggak tahu apa-apa di biologi gitu. Kemampuan kamu di subjek yang relevan sama itu kamu nggak belajar. Yang nanti kesusahan siapa? Kamu sendiri, ya kan? Akhirnya banyak nanti orang-orang salah jurusan, ya kan? Tiba-tiba masuk nih, pokoknya oke, TPS doang, nggak belajar TKA gitu kan? Sampai kuliah ambil jurusan nggak belajar apa-apa, kesulitan, ya nggak sih? Kesulitan, ya udah pada akhirnya kayak udah kayaknya aku salah jurusan diganti, habis waktu untuk kayak untuk setahun gitu ya, kamu korbanin waktu setahun, pada akhirnya kamu pilih jurusan lain gitu kan, udah habis waktunya gitu. Jadi tetap belajar. Misalkan kamu nih udah tahu pengen jurusan apa, ya udah kamu coba persiapin juga. Jadi nanti supaya di kuliahnya juga kamu udah kebayang lah kira-kira bakal belajar apa segala macem ya. Lama-lama belajar untuk saingan mulu ya hidup. Oke, ya. Jadi jangan belajar buat ujian doang. Apalagi kalau misalnya gini, Kak, ngapain sih aku? Berarti sia-sia dong aku belajar fisika apa segala macam gitu ya. Namanya belajar nggak ada yang sia-sia. Ya kalau misalkan nanti keluar kan syukur. Kalau misalnya nggak keluar, ya manfaatnya buat kamu sendiri juga gitu, ya kan? Jadi namanya proses belajar, nikmatin apapun nanti model soalnya segala macam. Kalau belajar kamu udah bener, percayalah itu ada gunanya gitu ya. Sekarang merasa ingin berubah selesai jum kembali ke kebiasaan yang malas. Hey, jangan kayak gitu, Wak. Ya, jangan plan, aduh. Harus konsisten lah. Ini kan udah bulan nih, ku tulis gede-gede ya. Pokoknya aku mau ngomelin kalian aja malam ini. Enggak, bercanda. Pokoknya gini, sekarang aku perlu tulis nggak ini udah bulan apa? Ini udah perlu kutulis nggak ini bulan berapa? Udah bulan kan? Nggak cuma September lagi, Oktober. UTBK kira-kira bulan berapa? Ayo, UTBK bulan berapa? Coba. Bulan prank. Ya, katakanlah April atau Mei. Berapa? April atau Mei. Ya, mungkin katakanlah April deh. Ya kan? Udah tinggal berapa bulan lagi berarti dari Oktober ke April. April lagi nih. Oktober ke April berapa bulan lagi? Oktober aja udah tanggal berapa ini, Wak? Ya kan? Hahaha, serem. Siapa yang gak punya tuh? Ya katakan gitu ya. Ya 6 bulan lagi. Bayangin, kamu belajar 6 bulan. Sekarang pertanyaannya, coba kamu progresnya udah berapa persen buat UTBK? Yo, kalau misalkan udah 90% mah ya udah santai ya kan. Nilai tryout-nya udah bagus. Ya harus bisa ngestimasiin kalau matematiknya nih ya. Misalkan nih, sekarang kamu masih 30%. Ya kan? Berarti kamu harus nyampe ya seenggaknya 60% lagi lah. Ya kan? 60% berarti dalam sebulan harus bisa naik 10% seenggaknya supaya bisa nyampe. Supaya bisa ini, ya kan? Ya, kalau matematiknya gitu, 60% gitu kan? Ya udah berarti mau nggak mau harus 10%, ya udah berarti dalam 6 bulan harus kekejar. Kalau nggak belajar nih misalkan jadi 5 bulan, ya targetnya harus naikin lagi gitu. Jadi jangan sampai kamu nanti ketika udah deket-deket UTBK baru belajar segala macam gitu ya. Udah segitulah pokoknya ya.
Udah guys? Udah, kita lanjut lagi ya. Udah? Nih janji nggak nih? Bawa-bawa promosi? Enggak, orang lagi serius. Tapi kalau mau daftar jenis nggak apa-apa sih, sekalian. Ya, jadi gini. Kamu kan punya cita-cita, kamu punya tujuan, kamu punya goals, pengen masuk PTN impian. Jadi kamu harus berusaha juga gitu. Jadi jangan sampai kamu nunggu. Apalagi ya kalau misalkan ada yang bilang kayak, ya udah Kak nunggu ntar aja deh habis pengumumannya keluar gitu. Pengumuman tentang UTBK. Jangan, udah belajarnya sekarang gitu. Udah sambil nunggu mereka ngasih pengumumannya detail-detailnya, belajar dulu gitu ya. Jadi jangan sampai nunggu atau enggak banyak bilang kayak Kak nunggu Januari aja deh baru belajar. Aduh jangan ya, jangan dong, jangan ya. Oke, udah langsung sekarang gas pokoknya intinya. Pokoknya aku nggak mau nanti lihat di Twitter ada yang ngeluh nih, aduh ada yang ngeluh, ada yang ngerasa nggak bisa. Ini juga aku paling anti nih, ngerasa nggak bisa. Kayaknya aku nggak bisa deh masuk UI, kayaknya aku nggak bisa deh masuk ITB, masuk UGM. Mindsetnya ya guys, mindsetnya udah tolong diubah. Jadi jangan sampai kamu ngerasa nggak bisa duluan, padahal kamu belum berusaha. Kamu usaha dulu semaksimal mungkin gitu kan. Jadi kayak jangan ngerasa kayak, aduh aku nggak bisa nih belajar matematika. Matematika ilmu yang menyenangkan bukan. Terus setiap ditanya matematika ilmu yang menyenangkan bukan, jawabannya selalu bukan gitu kan. Coba dulu gitu, ayo gitu, demi PTN impian kalian loh, demi masa depan kalian loh. Masa kalian nggak semangat? Ya nggak sih Wak, ya kan? Janganlah, harus bisa nih, mindsetnya harus diubah ya. Oke, tujuh apa tuh? Dah gitu ya, bisa. Jadi semuanya coba bisa masuk PTN impian, gitu, bisa belajar matematika. Oh matematika kayak itu apa kayak pokoknya hajar harus bisa gitu. Jadi usahain gitu. Yang penting belajar yang benar tuh ya itu harus ditekenin sih. Jangan cuma bisa tapi akhirnya belajarnya asal-asalan, enggak juga gitu. Tapi belajar yang benar, mindset yang bagus, ya udah pasti bisa lah. Oke? Dah? Yakin bisa, iya. Yang penting tapi jangan cuma mindset doang ya. Tindakannya juga Wak, ya kan harus dikencengin juga nya, ya kan nggak bisa kita kayak nggak bisa tapi nggak belajar pula ya kan, pening lah nanti ya, nggak bisa lah kayak gitu ya. Oke, soal lagi ya. Nah kita polling lagi, nanti aku lanjutin lagi ininya ya. Poin-poinnya supaya kalian semangat nyawa, biar nggak ini kalian, biar nggak jiper duluan, itunya maksudku kan, harus inilah. Oh tadi ada yang ini ya, nanyain mulai belajar dari mana, nanti aku bahas juga deh mulai belajar dari mana matematiknya. Bisa doang kayak lel permuka, iya jangan. Aku highlight dulu siapa tahu nanti punya pesawat. Oh wow. Yang di YouTube juga ya. Kira-kira berapa nih jawabannya? Oke, udah ada yang jawab 22. Apa nih? Arya Ramadhani. Oke. Ada yang jawab min 52. W. Salah pencet. Wey. Nggak usah dihitung nggak sih? Aku, ayo coba. Salah pencet. Semoga bucik bunyi. Turun. Oh. Ayo, coba. Kalian mau mendengarkan dia berbunyi? Tunggu.
Jauh bener dia membuncit. Kalian suka kali sama suaranya? Ih, kok nggak ini? Pantatnya ini masuk. Ya. Rusak, guys. Kabut extend sampai jam 12 ya. Nggak tidur nanti aku. Udah jam 8 rupanya. Cepet kali, Wak. Nggak berasa udah jam 8. Dari tadi kayaknya aku ngomel setengah jam ya. Serius loh, ini udah jam 8 nih. Udah kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Ya, segitu aja dari aku ya, Wak. Semoga kalian ini ya, paham sama yang kujelaskan tadi ya. Oke, kita cari nih guys. Bye. Panik kalian. Kalian panik. Udah ya, aku end ya. Dah guys. Canda sayang. Canda beb. Ini ya, panik kan. Ini pantatnya masuk. Bentar dulu ya. Rusak pula ini gara-gara ini. Udah rusak bucinya, udahlah kita sudahi aja ya guys. Udah nggak mau lagi dia katanya. Aku serius kok bisa. Dah guys. Enggaknya. Bercandanya aku. Enggak, kita lanjutkan. Jangan kalian nangis. Ya, selesaikan pun ini ya, teman-teman. Ntar. Dah, kayak kita bahas ya. Yang jawab A, langsung bahas cepet aja lah ya, Wak. Aku kalau ada nanti yang tidur, barulah aku ini, UN. Kalau ada yang bilang ngantuk, untungnya sekarang nggak ada yang bilang kayak gitu sih. Sampai pagi, iya aku nggak tidur nanti, udah malam minggu, nggak tidur pula ya kan. 19, 6, 50, 39. Wow. Ini kok nyebar ini jawabannya, emang susah ya? Coba, apa itu ngantuk Azik? Ini kalian godain aku kan, biar lama aja nya kelas ini kan. Cece kalian bilang lah, enggak ngantuk gitu. Udah, pesawat Butet Airlines akan terbang ke kota kenangan. Azik, Butet Airlines, ya kan kapan masih Butet ini punya pesawat ya kan? Diketahui data suhu sebagai berikut. Pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 23 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar, jadi kita catat dulu ya. Di dalam itu berarti berapa? 23 derajat Celcius. Kalau di luar, itu apa? 37 enggak? 37 enggak? Butet Airlines. Iya, siapa tahu nanti aku punya pesawat, ya kan? Taruh aja dulu di soal. Negatif, yes. Jadi kalau kalian tadi kepikirannya itu 37, hati-hati. Ini 37 derajat di bawah 0. Ya kan? Nah itu, jadi literasinya di situ nih guys. Walaupun topik kali ini tuh tentang bilangan, nggak apa-apa. Ini kita mainin aja di verbalnya. Ya. Jadi di luar itu min 37 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi dari verbal ke model itu harus akurat. Jadi ini skill nih ya. Ini skill yang mesti diterapin banget di SNBT. Skill SNBT 2023 untuk penalaran matematik. Jadi harus banyak-banyak tahu nih kalau misalnya di matematik tuh tandanya apa harus bisa diubah ke dalam verbal. Nah, setiap naik 48 meter, jadi per 48 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun 0,30. Nah, turunnya berarti berapa? Turunnya 0,30 atau min 0,30? Yo, aduh tertipu, kegocek kalian kan, Wak? Ya, makanya harus hati-hati. Min, yes. Jadi suhunya turun. Sebanyak apa? Sebanyak min 30. Pokoknya turun 30 ya. Jadi kalau misalkan turun 30, turun 0,30 itu setara sama min 30. Min 0,30. Oke. Nah, jika ketinggian pesawat naik 2.400 meter. Oke. Berapakah suhu udara di luar pesawat? Coba. Mbak Kunti lepaskan pesonamu. Iya, nanti kayaknya dia bunyi. Coba. 0,30 itu per 48 meter.
Berarti langkah pertamanya apa? Ayo. Diapain? Ya, dibagi dulu ya. Jadi Dibagi. yes, betul. Jadi cari nih ya, per 48 meter nih ya. Per 48 meter itu turun 0,30. Berarti kita cari untuk 2.400 meter itu turun berapa? Turun titik-titik ya berapa gitu kan? Ya udah tinggal bagi aja kan, 2.400 dibagi 48 ya kan? Dikali sama min 0,30. Ya nggak? Bener nggak? Bener nggak? Kebayang nggak? Kebayang? Kalau nggak ada yang nggak kebayang bilang ya. Bener, Ted. Nah, kebayang gitu. Jadi 2.400 dibagi 48 dulu supaya tahu kan berapa kali 48 dia turun. 48 berapa kali sampai dia nemu nanti keturunannya enggak tuh. Penurunannya berapa? 2.400 dibagi 48. Berapa tuh? 50. Oke, berarti 50 dikali minus 0,30, berarti dia bakal turun berarti berapa nih? 50 berapa sih? 15, Kak. 15. Turun 15. 15. Artinya dia turun 15 derajat Celcius. Ya kan? Nah, jadi di luar pesawat itu kan tadinya berapa? Di luar min 37. Jadi awalnya min 37, berarti akhirnya itu berapa? Dia nambah, kan ngutang lagi min 15 jadi minus 52. Yoi, betul. Min 37, karena dia turun 15 derajat Celcius, berarti min 15. Berarti jawabannya adalah min 52. Asik. Bener kok yang jawab bener. Kalian dengar nggak itu suara ini?